Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Irma Aulia dan teman-teman saya yaitu Safinatul Muharrafah, Sofia Rahmawati, dan Rina Nur Amalina. Dalam video ini kami akan membahas tentang interpolasi polinom Lagrange dan interpolasi polinom Newton. Sebelum masuk pada materinya, kita cari terlebih dahulu yuk. Apa sih yang dimaksud dengan interpolasi polinom itu? Interpolasi sendiri adalah teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Interpolasi polinom sendiri adalah teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial baik berderajat 1 atau linear maupun berderajat tinggi. Interpolasi dengan metode ini dilakukan dengan membentuk persamaan polinomial terlebih dahulu. Selanjutnya, persamaan polinomial yang sudah terbentuk tersebut digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui atau prediksi dari nilai luar rentang data yang diketahui. Interpolasi polinom sendiri terbagi menjadi dua, yaitu interpolasi polinom Lagrange dan interpolasi polinom Newton. Interpolasi polinom Lagrange diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Sedangkan interpolasi polinom Newton adalah metode estimasi data yang berada di antara himpunan pasangan data. Untuk materi pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang interpolasi polinom Lagrange. Sebelumnya, kita tinjau terlebih dahulu polinom lanjar pada persamaan Y1X sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Selanjutnya, persamaan tersebut dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi P1X sama dengan Y0 dikali X min X1 per X0 min X1 ditambah Y1 kali X min X0 per X1 min X0. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk P1X sama dengan A0 L0X ditambah A1 L1X. Di mana A0 sama dengan 0, yaitu L0X sama dengan X min X1 per X0 min X1. Dan A1 sama dengan X. Dan A1 sama dengan Y1, yaitu L1X sama dengan X min X0 per X1 min X0. Persamaan di atas dinamakan dengan polinom Lagrange berderajat 1. Nama polinom ini diambil dari nama penemunya yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Perancis. Selanjutnya, untuk polinom berderajat n. Apabila kita mempunyai titik berjumlah n plus 1, maka kita bisa membentuk polinom Lagrange yang derajatnya kurang dari sama dengan n. Bentuk umum polinom Lagrange derajat kurang dari sama dengan n untuk n plus 1 titik berbeda adalah Nx sama dengan sigma I dari 0 sampai n AILIX sama dengan A0 L0X plus A1 L1X dan seterusnya sampai AN ln X. Yang dalam hal ini AI sama dengan YI dan I sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N. Dan LIX sama dengan Pi J dari 0 sampai N dan J tidak sama dengan I dikali X min XJ per XI min XJ. Untuk materi yang selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Safinatul Ma'arufah. Selanjutnya dibahas mengenai contoh soal. Hampiri fungsi f(x) sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 pada rang selang 0,0 sampai 1,2. Gunakan 4 titik x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,4, x2 sama dengan 0,8, x3 sama dengan 1,2. Perkiraan nilai P derajat 3 0,5 dan bandingkan dengan nilai sebenarnya. Untuk penyelesaiannya diketahui x0 sama dengan 0,0, y0 sama dengan 1, x1 sama dengan 0,4, y1 sama dengan 0,921061, x2 sama dengan 0,8, y2 sama dengan 0,696707, x3 sama dengan 1,2, y3 sama dengan 0,362358. Polinom Lagrange derajat 3 yang menginterpolasi ke 4 titik di tabel adalah P derajat 3 sama dengan A0L0 ditambah A1L1 ditambah A2L2 ditambah A3L3. Selanjutnya Y0 dikalikan dengan X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3 per X0 min X1 dikali X0 min X2 dikali X0 min X3 ditambah Y1 dikali X min X0 dikali X min X2 dikali X min X3 per X1 min X0 dikali X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X3 per X2 min X0 dikali X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 per X3 min X0 dikali X3 min X1 dikali X3 min X2. Kemudian substitusikan yang diketahui tadi ke dalam rumus tersebut. Diketahui Y0 tadi sama dengan 1, kita masukkan, dikalikan dengan X min X1 nya tadi 0,4 dikali dengan X min X2 nya tadi 0,8 dikalikan dengan X min X3 nya 1,2 per X0 nya 0,0 dikurangi X1 nya 0,4 dikali 0,0 min 0,8 dikali 0,0 min 1,2 ditambah Y1 diketahui 0,921061 dikalikan dengan X min 0,0 dikali X min 0,8 dikali X min 1,2 per 0,4 min 0,0 dikali 0,4 min 0,8 dikali 0,4 min 1,2 ditambah Y2 diketahui 0,696707 dikalikan dengan X min 0,0 dikali X min 0,4 dikali X min 1,2 per 0,8 min 0,0 dikali 0,8 min 0,4 dikali 0,8 min 1,2 ditambah Y3 nya diketahui 0,362358 dikalikan dengan X min 0,0 dikali X min 0,4 dikali X min 0,8 per 1,2 min 0,0 dikali 1,2 min 0,4 dikali 1,2 min 0,8 diperoleh hasil min 2,604167 dikali X min 0,4 dikali X min 0,8 dikali X min 1,2 ditambah 7,1959789 dikali dengan X min 0,0 dikali X min 0,8 dikali X min 1,2 per min 5,44302 dikali X min 0,0 dikali X min 0,4 dikali X min 1,2 ditambah 0,943640 dikali X min 0,0 dikali X min 0,4 dikali X min 0,8
didapatkan hasil sama dengan 0,877221. Sebagai perbandingan nilai sebenarnya adalah Y sama dengan cos 0,5 sama dengan 0,877583. Nah, untuk hasil yang 0,877221 tadi, X-nya kita ubah dengan 0,5. Perlu diketahui bahwa polinom Lagrange tidak hanya berlaku untuk titik-titik yang berjarak sama. Kita juga dapat membentuk polinom Lagrange untuk titik-titik data yang tidak berjarak sama. Perhatikan contoh berikut. Dari fungsi Y sama dengan fx diberikan 3 buah titik data dalam tabel berikut. Diketahui x0 sama dengan 1, y0 sama dengan 1,5709, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 1,5727, X2 sama dengan 6, Y2 sama dengan 1,5751. Tentukan F3,5 dengan polinom Lagrange berderajat 2. Gunakan 5 angka benar. Untuk penyelesaian polinom derajat 2 memerlukan 3 buah titik. Nah, P berderajat 2 sama dengan L0Y0 ditambah L1Y1 ditambah L2Y2. Nah, di sini kita akan menjabarkan L0, L1 dan L2. Nah, untuk L0 sendiri sama dengan J sama dengan 0 sampai 2. Nah, di sini J tidak boleh sama dengan 0 sehingga diperoleh rumus X min X0 per X0 min Xj sama dengan X min X1 dikali X min X2 per X0 min X1 dikali X0 min X2. Nah, di sini kita substitusikan yang diketahui dari soal tadi sehingga diperoleh X min 4 dikali X min 6 per 1 min 4 dikali 1 min 6. Nah, di sini X kita ganti dengan 3,5 sehingga 3,5 min 4 dikali 3,5 min 6 per 1 min 4 dikali 1 min 6 diperoleh hasil L0 sama dengan 0,083333. Nah, untuk L1 sama dengan J sama dengan 0 sampai 2. Nah, di sini J tidak boleh sama dengan 1 sehingga diperoleh rumus X min X0 per X1 min Xj sama dengan X min X0 dikali X min X2 per X1 min X0 dikali X1 min X2. Di sini kita substitusikan menjadi X min 1 dikali X min 6 per 4 min 1 dikali 4 min 6. Nah, di sini X kita ganti dengan 3,5 sehingga 3,5 min 1 dikali 3,5 min 6 per 4 min 1 dikali 4 min 6 sehingga diperoleh hasil L1 sama dengan 1,0417. Untuk L2 J sama dengan 0 sampai 2. Di sini J tidak boleh sama dengan 2 sehingga diperoleh X min X0 per X2 min Xj sama dengan X min X0 dikali X min X1 per X2 min X0 dikali X2 min X1. Kemudian kita substitusikan menjadi X min 1 dikali X min 4 per 6 min 1 dikali 6 min 4. X di sini kita ganti dengan 3,5 sehingga 3,5 min 1 dikali 3,5 min 4 per 6 min 1 dikali 6 min 4 sehingga diperoleh L2 sama dengan min 0,12500. Jadi P berderajat 2 3,5 sama dengan kita masukkan ke dalam rumus tadi. L0 nya diketahui tadi 0,083333. Kita kalikan dengan Y0 nya 1,5709 ditambah L1 kita peroleh tadi 1,0417 dikalikan dengan Y1 nya 1,5727 ditambah L2 nya kita peroleh tadi
min 0,12500 dikalikan dengan Y2-nya 1,5751 sehingga diperoleh P berderajat 2 3,5 sama dengan 1,5723. Penyelesaian selesai. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu mengenai polinom Newton. Sebelum itu, polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungan antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Kemudian, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya, polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan dari polinom Lagrange. Persamaan polinom linear atau lanjarnya yaitu P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 kemudian dikali dengan X dikurangi X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurangi X0. Yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dan A1 sama dengan Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 sama dengan X1 dikurangi X0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau definite difference. A1 sama dengan Fx1, X0. Setelah polinom linear atau lanjar, polinom kuadratik dapat dinyatakan dalam bentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0 ditambah A2 dikali X dikurangi X0 dikali dengan X dikurangi X1 atau P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikalikan dengan X min X0 dikalikan lagi dengan X dikurangi X1. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan A2 sama dengan Fx2 dikurangi A0 dikurangi A1 dikali X2 dikurangi X0 dibagi dengan X2 dikurangi X0 dikali dengan X2 dikurangi X1. Nah, nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan 3. Jadi, A2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx0 dibagi X2 dikurangi X0 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dibagi X setengah dikurangi X1. Dengan melakukan utak-atik aljabar, persamaan ini lebih disukai atau lebih sederhana dan menjadi A2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx0 dibagi X2 dikurangi X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dibagi X2 dikurangi X0 sama dengan Fx2 X1 dikurangi Fx1, X0 dibagi dengan X2 dikurangi X0. Demikian seterusnya. Kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap. Polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n-1. Sedangkan polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Yang pertama, rekuren sama dengan Pnx sama dengan Pn-1x ditambah An dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dan seterusnya dikali sampai X dikurangi Xn-1. Yang kedua, basisnya sama dengan P0x sama dengan A0.
Jadi, tahapan dalam pembentukan polinom Newton adalah sebagai berikut. P1x sama dengan P0x ditambah A1 dikalikan dengan X min X0, kemudian P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0, P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikali dengan X min X0 dikali X dikurangi X1, P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X min X0 ditambah A2 dikali dengan X min X0 dikali X dikurangi X1. P3x sama dengan P2x ditambah A3 dikali dengan X kurangi X0 dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. P3x menjadi sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurangi X0 ditambah A2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 ditambah A3 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nilai konstanta A0, A1, A2, dan seterusnya hingga AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0, kemudian A1 sama dengan Fx1, X0, kemudian A2 sama dengan Fx2, X1, X0, dan AN sama dengan Fxn, Xn-1, dan seterusnya sampai X1, X0, yang dalam hal ini Fxi, Xj sama dengan Fxi dikurangi Fxj dibagi Xi dikurangi Xj, dan Fxi, Xj, Xk sama dengan Fxi, Xj dikurangi dengan Fxj, Xk dibagi dengan Xi dikurangi Xk. Yang terakhir Fxn, Xn-1 dan seterusnya hingga X1, X0 sama dengan Fxn, Xn-1 dan seterusnya X1 dikurangi Fxn-1, Xn-2 dan seterusnya hingga X1, X0 dibagi dengan Xn dikurangi X0. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjut dengan teman. Selanjutnya, saya Arina akan menjelaskan polinom Newton. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Pada rekurensnya, yang nilai AN tadi bisa kita ganti dengan selisih terbagi Xn sampai dengan X0. Rekurens polinom n X sama dengan Pn-1x ditambah X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 sampai dengan dikali X dikurangi Xn-1 dikalikan selisih terbagi dari Xn, Xn-1 sampai dengan X1 dan X0. Basisnya polinom P0x sama dengan Fx0. Jika ditulis secara lengkapnya dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut. Pnx sama dengan Fx0 ditambah X dikurangi X0 dikalikan selisih terbagi dari X0 dan X1 ditambah X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X min X1 dikalikan dengan selisih terbagi dari X2, X1, X0 ditambah X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 sampai dengan dikalikan X dikurangi Xn min 1 dikalikan selisih terbagi dari Xn, Xn min 1 sampai dengan X1 dan X0. Karena tetapan A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi Newton, ini juga dinamakan polinom interpolasi selisih terbagi Newton.
Nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Pada contoh soal ini, di sini ada tabel selisih terbaginya yang terdiri dari X1, XI, YI, selisih terbagi tingkat 1, selisih terbagi tingkat 2, selisih terbagi tingkat 3, dan selisih terbagi tingkat 4. Kita punya data sebanyak 5, X0 sampai dengan X4. Soalnya, bentuklah polinom Newton berderajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range 0,0 sampai dengan 4. Dan jarak antar titiknya adalah 1,0. Lalu taksirlah fx dengan x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Ini adalah contoh cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel. Misalkan untuk menghitung selisih terbagi tingkat 1 pada X0 ini, caranya menggunakan selisih terbagi dari X1 dan X0. Rumusnya berikut ini sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0. Sehingga kita peroleh sama dengan min 0,4597. Di sini samakan min 0,4597. Untuk menghitung selisih terbagi tingkat 1 pada X2-nya ini, pada X1-nya ini tadi kan X0, yang ini X1. Caranya dengan fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1. Setelah kita hitung hasilnya diperoleh min 0,9564. Kemudian untuk menghitung selisih terbagi tingkat 2, caranya dengan selisih terbagi dari x1 dan x2 dikurangi dengan selisih terbagi x1 dan x0 dibagi x2 dikurangi x0. Kita hitung hasilnya sama dengan min 0,2484. Untuk yang lainnya juga di sini selisih terbagi dari x1 dikurangi x0, sedangkan yang di sebelah sini adalah selisih terbagi dari x2 dikurangi x1. Untuk yang ini selisih terbagi dari x3 dikurangi x4. Dan yang ini selisih terbagi dari x5 dikurangi x4. Untuk yang ini selisih terbagi dari x2, x1, x0. Untuk yang bagian ini selisih terbagi dari x3, x2, dan x1. Yang ini selisih terbagi dari x5, x3, dan x4. Untuk yang selisih terbagi tingkat 3 ini, pada bagian ini adalah selisih terbagi tingkat 3 dari x3, x2, x1, dan x0. Untuk pada bagian ini adalah selisih terbagi tingkat 3 dari x4, x3, x2, dan x1. Dan untuk selisih terbagi tingkat 4 ini adalah selisih terbagi dari x5, x4, x3, x2, dan x1. Maka polinom Newton berderajat 1, 2, 3, dan 4 dengan x0 sama dengan 0 sebagai titik pertamanya, yaitu untuk polinom berderajat 1-nya sama dengan 1,0 dikurangi 0,4597 dikali x dikurangi 0,0.
Di sini yang kita gunakan adalah pada tabel selisih terbagi yang kita blok dengan menggunakan warna kuning ini, yang akan digunakan untuk membentuk polinom Newtonnya. Untuk membentuk polinom Newton berderajat 2, yaitu sama dengan 1,0 dikurangi 0,4597 dikali X dikurangi 0,0 dikurangi 0,2484 dikali X, X dikurangi 0,0 dikalikan X dikurangi 1,0. Untuk membentuk polinom berderajat 3 sama dengan 1 dikurangi 0,4597 dikali X dikurangi 0,0 dikurangi 0,2484 dikali X dikurangi 0,0 dikalikan dengan X dikurangi 1,0 dikurangi 1,01806 dikalikan dengan X min 0,0 dikalikan X dikurangi 1,0 dikalikan X dikurangi 2,0. Untuk polinom Newton berderajat 4-nya sama dengan 1,0 dikurangi 0,4597 dikalikan X dikurangi 0,0 dikurangi 0,2484 dikalikan X dikurangi 0,0 dikalikan X dikurangi 1,0 dikurangi 1,01806 dikalikan X dikurangi 0,0 dikalikan X dikurangi 1,0 dikalikan X dikurangi 2,0 ditambah 0,0147 dikalikan X dikurangi 0,0 dikalikan X dikurangi 1,0 dikalikan X dikurangi 2,0 dikalikan X dikurangi 3,0. Pada soal diketahui taksiran nilai fungsinya pada X sama dengan 2,5 adalah pada polinom berderajat 3 ya tadi pada soalnya. Jadi kita menggunakan yang ini, polinom berderajat 3X. Berarti taksiran nilai fungsi pada X sama dengan 2,5 adalah cos 2,5. Ya, setelah kita hitung hasilnya sama dengan min 2,9896125. Sehingga kita temukan nilai sejati F 2,5 adalah cos 2,5 sama dengan min 2,9896125. Maaf, ini ada typonya, seharusnya min 2,9896125. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.